はい、皆さんこんにちは。今日第 38 課を 勉強しましょう. Jadi hari ini kita bakal belajar bab 38 dari buku Minano Nihongo, yaitu dengan materi Noa dan Noga. Hai, じゃあその前に新しい言葉を覚えましょう. Jadi Atarashi kotoba di bab ini yang pertama yaitu ada akacang. Nah, akacang yang berarti bayi. Kemudian ada ireru. Nah, ireru ini memasukkan ya, iremas. Kemudian ada okina. Nah, okina ini artinya besar. Kemudian ada kaigang. Nah, kaigang ini adalah pantai. Hai, sugi. Ini kimochi ga ii. Nah, kimochi ga ii ini biasanya menunjukkan kenyamanan gitu atau enak gitu ya. Nah, kemudian ada kimochi ga warui. Nah, kimochi ga warui ini menunjukkan rasa tidak nyaman atau bisa juga jijik gitu atau bisa juga mual. Kemudian ada kirimas. Nah, kirimas artinya memotong. Contohnya denryu wo kirimas, memotong aliran listrik. Hai, sugi wa kenkyū shitsu. Kenkyū shitsu ini artinya ruang penelitian. Kemudian ada kojo. Kojo ini berarti pabrik. Hai, sugi wa kanji yo oboemashou. Untuk kanji yang pertama yaitu ada kanji mu atau nai. Jadi bisa dibaca mu atau nai, yang berarti tidak ada. Nah, kotobanya yaitu ada nai yang berarti tidak ada, kemudian ada muri, yang berarti tidak mungkin. Kemudian ada kanji muzukashi. Nah, muzukashi ini adalah kanji susah ya, yang berarti susah. Nah, kotobanya ada muzukashi. Kemudian ada kanji hayai. Kanji hayai ini adalah berarti cepat dan bisa dibaca hayai atau soku. Nah, contohnya yaitu ada hayai. Nah, di sini sumimasen kanjinya salah ya. Harusnya kanji yang ini. Nah, bedanya apa sih kanji hayai yang ini dan hayai yang satunya? Nah, untuk hayai yang ini itu digunakan untuk yang berkaitan dengan kecepatan. Sedangkan hayai yang ini itu berkaitan dengan waktu. Kayak contohnya hayai yang ini ya, yang bagian depan ya. Nah, ini misal densha ga hayai, keretanya cepat. Nah, kalau yang belakang ini kayak misal hayaku tabete kudasai, segera makan gitu. Jadi yang berkaitan dengan waktu. Kemudian ada sokutatsu. Nah, sokutatsu ini berarti pengiriman kilat atau pengiriman ekspres. Kanji selanjutnya yaitu ada kanji sodateru atau bisa juga dibaca iku. Nah, ini berarti merawat atau membesarkan. Nah, kemudian kosakatanya ada sodatemas, yaitu berarti merawat atau membesarkan ya. Kemudian ada kyoiku. Nah, kyoiku ini berarti pendidikan. Kemudian ada kanji makeru. Nah, makeru ini berarti kalah. Kotobanya ada makemas. Kemudian ada kanji sang. Nah, kanji sang ini itu berarti berpencar ya. Dan kanji ini adalah bagian dari kanji sampo yang berarti stroll, jalan-jalan. Nah, ini adalah bagian depannya, sang, sampo. Nah, ini sangnya adalah
kanji ini. Hai, ja sugi. Kyou wa nani o benkyou shimasu ka? Jadi hari ini kita bakal belajar apa sih? Nah, hari ini kita bakal belajar cara membendakan kata kerja menggunakan noa maupun menggunakan noga. Nanti hanya letaknya aja yang beda, tapi fungsinya sama-sama membendakan kata kerja. Hai, untuk penjelasannya, nah partikel no di sini dapat digunakan untuk mengubah sebuah kata kerja menjadi kata benda. Penggunaan pola kalimat ini mirip seperti koto, tetapi terdapat batasan untuk masing-masing pola kalimat. Nah, nanti kita bakal lihat ya bedanya apa gitu. Hai, ja mazu noa. Nah, noa ini biasanya diletakkan sebagai subjek gitu kata kerjanya ya. Nah, di sini untuk pola kalimatnya yaitu kata kerja bentuk kamus, kemudian ditambah noa, kemudian diikuti dengan kata sifat, kemudian des. Nah, contohnya, kono nimotsu wa, sumimasen, kono nimotsu wo hakobu no wa muri desu. Nah, di sini kono nimotsu wo hakobu no wa muri desu. Nah, kono nimotsu wo hakobu. Nah, hakobu di sini itu kata kerja bentuk kamus ya, hakobu. Nah, noa muri des kata sifat. Nah, di sini kita juga dapat ini ya, menambahkan kata kerjanya kata bendanya gitu. Kemudian baru kata kerjanya. Nah, di sini ini berarti membawa barang ini itu mustahil. Nah, kemudian selanjutnya ada ibento ni sankasuru no wa omoshiroi desu. Mengikuti event itu menyenangkan. Nah, di sini sankasuru, nah ini adalah kata kerja bentuk kamus. Kemudian no wa, nah kemudian diikuti dengan omoshiroi sebagai kata sifat. Nah, di sini mungkin teman-teman itu sebelumnya banyak yang pengen bikin kalimat menggunakan ini ya, kata kerja sebagai subjek gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada masalah, tetapi ketika berbicara dalam bahasa Jepang itu ada aturan yang lebih kompleks dari bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sampo suru wa kimochi ga ii desu. Nah, ini adalah contoh yang salah. Nah, yang benar yaitu sampo suru no wa kimochi ga ii desu. Nah, di sini kita menggunakan no wa untuk membendakan kata kerja ini. Jadi kata kerjanya bisa kita gunakan sebagai subjek. Hai, ja sugi. Nah, di sini kita akan membendakan kata kerja yang ini diletakkan sebagai objek. Hai, jadi susunan pola kalimatnya yaitu subjek, kemudian diikuti partikel wa, kata kerja bentuk kamus, kemudian noga, kemudian kata sifat des. Nah, di sini ada contohnya, watashi wa ongaku wo kiku no ga suki desu. Nah, saya suka mendengarkan musik. Nah, di sini kita harus menambahkan no ya. Jadi tidak bisa langsung watashi wa ongaku wo kiku ga suki desu. Tapi di sini harus ada no-nya. Nah, watashi di sini sebagai subjek. Nah, kemudian kata kerja bentuk kamusnya adalah kiku dan kita bisa menambahkan kata bendanya ya. Nah, kemudian noga partikelnya. Nah, kemudian diikuti dengan kata sifat suki desu. Watashi wa ongaku wo kiku no ga suki desu. Kemudian contoh nomor 2 yaitu watashi wa taberu no ga hayai desu. Saya makannya cepat. Nah, di sini watashi itu berperan sebagai subjek, kemudian taberu itu kata kerja bentuk kamus, kemudian noga, kemudian kata sifatnya hayai desu.
Watashi wa taberu no ga hayai desu. Saya makannya cepat. Hai. Nah, di sini itu mungkin sebelumnya kita udah pernah belajar ya tentang nani ga suki desu. Tapi di sini kita belajar untuk lebih detail lagi. Kayak sebenarnya misal ya ada kata watashi wa ongaku ga suki desu. Saya suka musik. Nah, di sini kita bisa melakukan penjelasan lebih spesifik lagi. Jadi suka bagian apanya? Nah, di sini kita dapat menambahkan penjelasan ya. Watashi wa ongaku wo kiku no ga suki desu. Nah, saya suka musik. Suka ngapain? Suka mendengarkan gitu. Jadi saya suka mendengarkan musik. Watashi wa ongaku wo kiku no ga suki desu. Hai. じゃあ次。はい、じゃあこれ A さんと B さんが、話しています。Jadi ada E さんdan B さんya sedang berbicara, sedang ngobrol nih. Nah, di sini kita bakal belajar gimana sih cara penggunaannya gitu. Hai, じゃあ A さん、どうして電気工学科に入りましたか？そうですね。私は機械を直すのが好きです。そうですか。機械を直すのは楽しいですか？はい、機械を直すのは楽しいです。Nah, di sini どうして電気工学科に入りましたか? Kenapa kamu masuk jurusan elektro? そうですね。iya ya. 私は機械を直すのが好きです。Saya suka membetulkan mesin. So desu ka. Oh gitu. Kikai o naosu no wa tanoshii desu ka? Apakah membetulkan mesin itu menyenangkan? Hai, iya. Kikai o naosu no wa tanoshii desu. Iya, membetulkan mesin itu menyenangkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Hai, ja. Nah, tadi kan ada ini ya, ada no dan koto. Nah, mereka ini fungsinya sama-sama untuk membedakan kata kerja gitu ya. Nah, kedua partikel tersebut memiliki fungsi yang hampir sama, tapi ada juga beberapa konteks perbedaannya. Nah, mungkin yang pertama, jadi situasi yang sama-sama bisa menggunakan no dan koto, yaitu penggunaan kata sifat. Jadi contohnya watashi wa eigo wo hanasu no ga suki desu. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan koto. Watashi wa eigo wo hanasu koto ga suki desu. Nah, jadi kita bisa pakai dua-duanya di konteks ini. Tapi sebisa mungkin di sini kita menggunakan no ya. Maksudnya ketika di kelas atau ketika kalian mengerjakan PR, karena yang kita sedang pelajari adalah partikel no-nya ini. Hai, no ga nih, koto ga gitu. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan yaitu untuk situasi yang hanya bisa menggunakan koto. Nah, yaitu berada untuk ini ya, yang berada di predikat gitu atau di bagian B. Yaitu seperti ketika kita mengatakan hobi atau impian gitu. Watashi no shumi wa benkyou suru koto desu. Hobi saya adalah belajar. Nah, di sini benkyou suru koto desu. Kotonya tidak bisa digantikan dengan no. Karena nanti kalau kita ganti di sini dengan no, konteksnya akan berbeda. Itu nanti jadi bentuk endes ya. Nah, jadi watashi no shumi wa benkyou suru koto desu ini tidak bisa diganti dengan no.
Kemudian yang kedua yaitu kemampuan, hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan. Contohnya kebisaan ya. Oyogu koto ga dekimasu. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan oyogu no ga dekimasu, tapi harus tetap menggunakan koto. Hai, ja kore de owari desu. Hai, oke, mungkin penjelasan selanjutnya dan apabila kalian memiliki pertanyaan maka akan dibahas di kelas. Hai, kyou wa otsukaresama desu. Arigatou gozaimashita. Hai, minasan ganbatte kudasai.